Mau istirahat banget. Ini kalau ini ada yang capek duduk nggak? Ini boleh diselondorin kakinya ke samping gitu. Relax aja deh, relax. Ini kalau ada yang mau ke toilet bisa langsung ke toilet ya dek. Gantian ya. Nanti. Oh iya, itu buat yang mau ke kamar mandi gantian ya dek, biar nggak terlalu berudukan. Buat yang kakak-kakak OSIS bisa tolong ditutup ya pintunya. Terima kasih. Ini capeknya udah berkurang belum dek? Kalau yel-yel lagi mau nggak? Mau nggak? Oke. Kalau game gimana? Nanti ada hadiahnya. Ini buat gamenya nanti ke sesi selanjutnya ya. Jadi ini kita yel-yel dulu. Oke, ini duduknya boleh kembali lagi ya seperti tadi. Supaya lebih semangat, kita coba yel Jackson ya deh. Jackson. 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 On. Ini jadi kita ada
Cek, cek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kalian bisa beraktivitas mengikuti kegiatan dengan riang gembira tentunya. Dan selamat kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Wonogiri, sekolah kita tercinta ini, sekolah calon pemimpin bangsa. Jadi kalian di sini harus sungguh-sungguh, harus serius, jangan sakar PDW. Kalau Pak Soto kemarin disampaikan, harus tahu aturan dan mematuhinya, tahu aturan dan mematuhinya. Nah, di sini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang judi online, judi online. Nah, sebelum mulai kita akan bermain sebentar ya, bermain sebentar. Kalau saya bilang hai, kalian jawab halo. Ini ya, sambil gini. Hai, halo, halo, hai, jadwal. Hai, halo. Kalau saya bilang satu, kalian tepuk pundak teman kalian yang di kanan. Oi. Satu. Oi. Satu. Kalau saya bilang dua, kalian bilang asik-asik. 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 Ingat, satu. Woi, kalian teriak, woi. Jangan keras-keras, kasihan ya. Biarkan temanmu bebas tidak disakiti olehmu. Satu. Woi. Satu. Dua. Asik-asik, jangan memukul temanmu terus. Asik-asik, kalau dua itu asik-asik. Kalau tiga itu gini, tapi jangan sampai kena ya. Iya. Jadi yang jadi sasaran ke sebelah kananmu, yang ini nggak usah, yang kanan itu. Tiga. Iya. Kita mulai dari awal. Halo. Halo, kamu sudah mau mukul temannya? Halo. Hai. Satu. Satu. Dua. Dua begini. Dua itu asik-asik. Asik-asik. Semuanya digoyangkan. Lidahnya juga digoyang. Goyang lidah. Ulangi ya. Halo. Hai. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Iya, ya. Ulangi. Satu. Dua. Tiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Jadi kalian meskipun lapar, meskipun ngantuk harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Sekarang kita masuk ke tema. Perkenalan dulu ya. Nama saya Susanto, gitu saja. Susanto. Saya mengajar informatika. Saya masuk SMP 1 sini tahun 2012. 2012 sudah lumayan lama di sini ya. Saya cukup terkenal ya
di keluarga saya. Jadi anak saya mengenal saya gitu ya, istri saya mengenal saya. Jadi saya terkenal di keluarga saya. Jadi temanya tahun ini MPLS Ramah. Ramah itu berarti kalian harus sering tersenyum, sering tertawa sendiri gitu, jangan kebablasan ya. Harus ramah kepada siapa saja, tidak boleh berantem ya, tidak boleh ngomongan, tidak boleh jodohan. Jadi harus ramah, tidak boleh sedih ya, tidak boleh bermuram durja. Jadi harus ramah. Ya, lanjut. Maknanya kegiatannya untuk menghormati hak anak dan menjunjung tinggi nilai karakter. Karakter itu sangat penting ya. Ada yang mengatakan adab di atas ilmu, adab dulu baru ilmu. Orang yang sangat cerdas, sangat jenius, kalau tidak punya karakter, tidak punya adab, itu akan sia-sia. Jadi dia tidak memiliki harga diri yang bisa dibanggakan. Ya, lanjut. Ya, sebelumnya tadi yang sebelumnya. Ya, isinya kegiatan penting ya, misalnya penumbuhan dan penguatan karakter serta profil lulusan. Tadi sudah disampaikan Pak Subroto tentang profil lulusan SMP Negeri 1 Wonogiri. Sudah banyak yang menjadi pemimpin bangsa, ada yang menjadi model, ada yang menjadi pegawai, yang menjadi banyak sekali. Saking banyaknya sampai tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi sebagai sekolah calon pemimpin bangsa, ternyata sampai Negeri 1 lagi sudah menghasilkan lulusan yang sangat kredibel, lulusan yang sangat berkualitas ya. Kalian nanti juga harus seperti itu. Pengenalan warga sekolah ya. Besok akan dikenalkan semua Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Jadi kalian harus mengenal dan kalau bertemu harus menyapa ya, cium tangan gitu ya. Kemudian pengenalan kurikulum, pengenalan lingkungan sekolah. Kemarin kalian sudah berjalan-jalan mengelilingi sekolah untuk mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah kita. Kemudian pengenalan lingkungan sekitar sekolah. Di sebelah kiri ada kantor polisi, sebelah timur ada apa, sebelah kanan ada yang geprek, sebelah depan ada lapangan, ada jalan dan lain-lain. Harus tahu. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke materi judi online. Judi itu apa judi? Coba kamu menurut siapa jenengan? Selambung biru di kala hujan menjelang malam, ada rembulan dan bintang dan ada kunang-kunang yang bersahabat. Namanya apa? Panggilannya biru. Oke. Saya judul itu seperti kegiatan kelompok yang judi itu kegiatan ya. Judi itu kegiatan. Jadi kalian di sini sudah berjudi. Kalian berkegiatan ya. Judi. Ya nanti kita bahas ya. Saya juga belum tahu judi. Soalnya saya belum pernah bermain judi. Lihat, dari judulnya saja sudah mengerikan. Kecanduan judi online, pelajar merampok. Itu karena apa? Karena dia tidak punya uang untuk top up pulsa, kemudian pulsanya itu kan nanti digunakan untuk bermain judi. Jadi dampaknya luar biasa. Ya, lanjut. KPAI respon aduan PGSI soal pelajar main judi online. Jadi bukan hanya orang tua saja, bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi pelajar sudah banyak yang bermain judi online. Makanya ini dimasukkan ke materi
MPLS untuk pencegahan. Jadi di sini kalian tahu tapi jangan melakukan, cukup tahu saja, jangan melakukan. Seperti kemarin disampaikan Pak Polisi, jadi kalian mengenal jenis-jenis narkoba, jenis-jenis minuman keras saja. Cukup tahu saja, jangan terlibat ke dalamnya, misalnya menjadi pecandu atau pengedar gitu ya. Di sini juga saya hanya akan menyampaikan saja, memberitahu saja bahwa judi itu seperti ini loh, contohnya ini loh, tapi jangan dilakukan. Ini betul-betul harus kalian pahami supaya tidak ada yang terlibat dalam judi online. Ini sangat merugikan, sangat memalukan ya, judi. Ya lanjut, coba ya, lanjut ya. Wabah judi online, hampir 1 juta pelajar dan mahasiswa kecanduan judi online. Nah, pelajar dan mahasiswa ini di tempat lain ya, jangan sampai terjadi di Wonogiri, apalagi di SMP di situ. Ya lanjut, naik terus RI darurat judi online ya. Judi online incar pelajar dan anak-anak. Nah, jadi kalian harus berhati-hati penggunaan gadget, penggunaan HP harus betul-betul kalian cermati mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kalian harus konsultasi juga dengan orang tua maupun bapak ibu guru ataupun teman-teman kalian. Sekiranya mau menggunakan aplikasi tertentu, apakah itu berbahaya atau tidak? Karena banyak aplikasi yang bisa menyedot rekening, aplikasi yang nge-link ke judi online, aplikasi yang berbahaya ya, menyebabkan virus di HP atau laptop misalnya. Ya lanjut. Nah, jangan sampai kecanduan main game online maupun judi online, karena itu sangat menyita waktu, merugikan dan membuat stres ya, banyak stres karena main game online atau judi online. Lanjut. Contoh ilustrasi orang main game atau main judi, karena sekarang banyak sekali aplikasi atau situs game online yang ternyata disusupi oleh judi ya. Kalau tidak berhati-hati kalian bisa masuk ke dalamnya dan sulit untuk keluar dari lingkaran setan perjudian itu ya. Lanjut. Ya lanjut. Ya materinya tujuannya adalah memahami apa itu judi online, bagaimana cara kerjanya, bagaimana modusnya, bagaimana pengembang aplikasi itu menipu kalian dengan seolah-olah gamenya itu menarik, setelah diklik ternyata masuk ke aplikasi judi online. Menyadari dampaknya bagi kehidupan pribadi, pendidikan dan masa depan. Ini dampaknya sangat luar biasa, sangat parah, mengerikan ya. Jadi kalau kalian menganggap itu sepele, sebenarnya itu bukan hal yang sepele. Mungkin kalian menganggap hanya main judi dan kecil-kecilan, tapi lama-lama akan kecanduan. Jadi akan main terus itu. Kemudian misalnya kalian tidak top up, tidak punya uang misalnya, nah nanti bisa muncul pikiran buruk, mencuri uang, merampok dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Itu akibat dari judi online. Dan orang yang bermain judi itu tidak benar-benar menang. Jadi kalau menang itu sementara saja. Jadi yang pasti menang itu bandar judinya itu. Jadi kalau kalian bermain, seolah-olah menang teruslah, itu hanya sementara. Itu awal dari kekalahan. Ada lagunya ya. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya karena judi, itu awal dari kemiskinan. Kemudian terampil menghindari serta mengajak teman untuk menjauhi praktik.
praktik judi online. Ya, lanjut. Menurut sejarahnya, judi ini sudah dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu. Orang-orang di masa lampau sudah melakukan judi. Misalnya permainan dadu di Mesopotamia, permainan dadu yang di objek itu ya. Kemudian ada gambar-gambar atau angka-angka, orang-orang memasang uang untuk taruhan. Kemudian di objek kalau angkanya sesuai, oh berarti menang, yang menang ini. Tidak sesuai berarti kalah, yang menang bandarnya gitu. Kemudian kalau di Indonesia itu yang populer, mungkin sekarang masih ada, sabung ayam, adu jago ya. Tapi yang terkenal adalah domba, adu domba. Padahal yang untuk judi itu biasanya ayam yang diadu. Kemudian lanjut, sejarah mencatat bahwa perjudian seringkali terkait dengan kepercayaan dan ritual. Ada yang menghubungkan judi itu untuk menghormati dewa apa ya, judi untuk menghormati bulan apa misalnya, menghormati pohon. Ada juga yang disahkan pemerintah, dilegalkan untuk tujuan pembangunan, tujuan penggalangan dana. Ada yang memfasilitasi tempat untuk judi ataupun mekanisme atau kegiatan judi dengan maksud tujuan untuk menggalang dana untuk kemanusiaan. Ini dulu pernah ada. Ya, lanjut. Nah, itu adalah contoh orang berjudi pada zaman dulu. Orang zaman dulu berjudi seperti itu ya, berkumpul, bersila, kemudian ada apa itu? Alasnya, kemudian ada apa? Alat untuk di objek itu. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini adalah yang disahkan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru dulu. Kalau belum lahir ya. SBSD, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Nah, dulu harganya 1.000. Nanti dibuka setiap hari Rabu. Yang menang nanti dapat ya, dapat hadiah. Dulu dilegalkan itu, diperbolehkan dulu pada waktu Orde Baru. Kemudian ada NALO, National Lottery. Itu hampir sama juga dengan SBSD. Lanjut. Ya, pemerintah pernah melegalkan perjudian, membolehkan perjudian zaman dulu itu, zaman dulu. Seperti Porkas dan SBSD. Tujuannya untuk penggalangan dana, mencari dana untuk diberikan bantuan kepada yang membutuhkan zaman dulu. Akhirnya dilarang karena banyak sekali protes dari masyarakat. Karena judi, apapun alasannya itu tidak boleh. Lanjut. Saat ini perjudian semakin mudah diakses melalui internet. Ya, kalian harus waspada, hati-hati. Kalau perlu tidak usah bermain game. Walaupun ada game yang edukatif, game yang berkaitan dengan pelajaran. Seperti nanti diajarkan kelas 7 ada materi coding, membuat game. Coding itu pemrograman untuk membuat game. Jangan berpikir untuk bermain game terus, tapi berpikirlah untuk membuat game. Berpikirlah membuat buku. Berpikirlah membuat video, membuat film yang bermanfaat. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah orang yang membuat, kreator. Jadilah kreator ya. Meskipun perjudian memiliki sejarah panjang, bahkan pernah dilegalkan, tetapi dampaknya itu sangat buruk, dampaknya negatif. Ya. Kerugian dalam bidang keuangan, uangnya habis. Kemudian kecanduan, lupa waktu, lupa makan, ya, lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa mandi, lupa teman, lupa segalanya. Yang diingat hanya bermain
judi. Kemudian masalah sosial lainnya, dijauhi teman, kemudian ada keretakan hubungan dengan teman karena itu tadi ya, misalnya aku kalah judi, aku pinjam dulu 100 gitu ya, agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100, besok lagi pinjam lagi, akhirnya jadi kurang harmonis hubungan dengan teman. Ya lanjut, itu bunyi nggak mas? Ada lagu volumenya tidak bisa. Ya ada lagu ya, kalau hafal bisa bernyanyi, kalau tidak hafal bisa bernyanyi juga. John. Ya, coba kita lihat videonya tadi bisa mengeluarkan suara dari. Wan. Ya lanjut. Nah, volumenya sudah dulu, volume di laptop sudah dulu. Nah ini liriknya seperti ini. Kemudian tadi videonya. Tidak bisa. Kalau anda pakai mic ini,
Ya, tampaknya ada gangguan di suara ya. Kita ke liriknya saja tadi. Ya, karena ini penting. Jadi sebetulnya kalau ada lagunya lebih mengena ya, tapi nggak apa. Kita ke liriknya saja tadi. Lirik. Ya, sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi judi itu meracuni kehidupan, meracuni kehidupan. Yang namanya racun itu pasti berbahaya, mematikan ya. Judi adalah maut. Seperti judul filmnya, judi adalah maut. Judi juga meracuni keimanan, bisa membuat orang lupa beribadah, lupa sholat, lupa segala macam ya. Perjudian bisa membuat orang malas ya, orang malas dibuai harapan, itu berarti angan-angannya tinggi, selangit ya. Jadi pengen menang terus. Perjudian itu juga menyebabkan banyak orang yang pergi ke dukun, menanyakan kira-kira nanti berapa yang keluar ya. Kalau dulu pada masa apa itu Sabjidia apa dia, orang-orang pergi ke dukun untuk bertanya besok yang keluar apa ya. Lanjut. Yang beriman bisa menjadi murtad, bisa menjadi tidak beriman. Apalagi yang tidak beriman bisa lebih parah. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah ya. Yang kaya bisa jadi melarat atau miskin, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah, bisa tambah susah. Ya, lanjut. Uang judi itu tidak halal. Uang judi itu najis, tidak berkah ya. Uang ya, kalau punya uang sedikit, uang pas-pasan itu lebih baik buat makan supaya bisa bertahan hidup ya. Jangan digunakan untuk judi. Kemudian uang yang pas-pasan itu misalnya lebih baik ditabung ya, supaya bisa menjadi kaya. Jadi jangan berandai-andai menang judi, nanti bisa kalah. Ya, lanjut. Apapun nama, apapun bentuk judi, itu semuanya perbuatan keji. Keji itu kejam ya. Semuanya termasuk perbuatan keji, segala macam judi itu jangan dilakukan, itu harus dijauhi. Ya, lanjut. Nah, ini ada ayatnya bagi yang beragama Islam, mungkin pernah membaca atau sering. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fastanibu la'alakum tuflihun ya. Kita potong sampai situ. Yang pokok adalah hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamr itu minuman keras, narkoba. Khamr itu minuman keras, narkoba. Wal maisiru, maisir itu judi. Maisiru itu judi, maisir. Wal ansobu, ansobu itu berkorban untuk berhala, untuk selain Tuhan ya. Wal ansobu wal azlamu, azlamu itu mengundi nasib dengan anak panah. Misalnya kalau sampai jauhnya sekian nanti dapat apa, jauh itu termasuk judi. Itu dulu kan banyak dilakukan oleh masa pada zaman dulu ya. Orang mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun itu najis. Rijsun min amalis syaiton, najis dan merupakan perbuatan setan. Judi itu perbuatan setan, termasuk perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya, jadi kita harus menjauhi ya. Khamr wal maisir wal ansobu wal azlam.
Ya, lanjut. Ya, lanjut. Tadi sudah dibacakan. Lanjut. Jadi sesuatu yang sering dianggap sebagai hiburan, mungkin main game online, tiba-tiba muncul iklan judi online, terus diklik, nah terus dianggap sepele, dianggap main-main, ya. Ternyata itu ada peringatannya yang sangat tegas, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 91 menyebut bahwa judi itu termasuk perbuatan keji, perbuatan yang kejam, bagian dari godaan setan, ya. Dan itu hampir sama bahayanya juga dengan meminum minuman keras, menggunakan narkoba. Itu sama besarnya bahayanya dengan judi. Misalnya orang tidak punya uang untuk membeli narkoba, ujung-ujungnya nanti dia mencuri atau dia merampok katanya. Sama juga dengan orang judi, kalah judi. Untuk memenuhi keinginannya bermain judi, dia pasti nanti akan mencuri, kalau tidak menipu, kalau tidak merampok dan sebagainya. Itu dampaknya sangat besar. Ya, lanjut. Judi begitu berbahaya, ya. Selain bisa bikin orang ketagihan dan lupa waktu, juga bisa merusak hubungan dengan teman, merusak hubungan dengan sahabat, ya. Jadi cuma gara-gara kalah taruhan kemudian saling bermusuhan dengan teman biasanya. Misalnya bermain judinya dengan temannya, kemudian kamu kalah dengan temanmu itu, temanmu menang, kamu kalah, lalu jadi bermusuhan, jadi tidak lagi bersahabat. Itu contoh dampaknya. Lanjut. Jadi itu semuanya adalah nyata, bukan hanya omong kosong, ya. Semuanya nyata. Judi itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan kebencian, saling membenci, bisa menimbulkan ketidakpercayaan dengan teman. Ya, lanjut. Yang lebih berbahaya lagi, ya, menjauhkan kita dari mengingat Allah, mengingat Tuhan, mendirikan sholat, ya, bisa menjauhkan manusia dari beribadah karena terlalu asik bermain judi sehingga lupa beribadah, seperti itu. Ya, lanjut. Bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana judi itu pelan-pelan menggerus keimanan, ya, merusak kehidupan, merusak kehidupan. Jadi kita harus menjaga diri kita dan teman-teman kita, orang-orang terdekat kita dari bahaya judi online. Ya, lanjut. Nah, sekarang tadi ada yang menjawab judi itu adalah kegiatan, ya, itu aja, ya, kegiatan. Sebetulnya yang kegiatannya ada itu, tulisan kegiatan ada. Judi adalah kegiatan mempertaruhkan uang atau barang berharga melalui media digital, internet. Itu judi online. Dengan harapan memperoleh keuntungan, memperoleh cuan secara instan, ya. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui situs web atau aplikasi ilegal, aplikasi tidak resmi, dan sebagian besar itu tidak resmi yang ada di Indonesia itu terutama. Lanjut. Contohnya game dengan fitur taruhan skin atau item, ya, contohnya game online MOBA atau FPS, ya, ada taruhannya, aplikasi kuis berhadiah uang yang sebenarnya berkedok judi, situs togel online yang menyamar sebagai aplikasi berita. Banyak sekali aplikasi berita yang ternyata di dalamnya itu banyak sekali iklan-iklan yang muncul, ya. Banyak sekali iklan judi online yang ada. Kemudian slot game yang muncul di iklan TikTok atau YouTube Short. Kadang-kadang kalau kalian scroll TikTok gitu, ya, tiba-tiba ada muncul iklan apa itu, slot gacor
88 miliar gitu ya. Apakah ada yang sudah menang 88 miliar? Uangnya berapa ya? Kalau diberikan dawet ya bisa banjir 88 miliar. Diberikan lampu terang seluruh Indonesia bisa terang. Ya seperti itu contohnya. Nah, iklannya kadang muncul begitu ya. Jangan sampai diklik, jangan sampai diklik, itu harus dilewati. Lanjut. Ciri-cirinya, ciri-ciri judi online itu yang pertama menjanjikan hadiah besar. Contohnya tadi 88 miliar. Membutuhkan deposit, top up, uang sungguhan. Top up-nya misalnya melalui apa ya, Indomaret, Alfamart, Counter dan sebagainya. Berbasis keberuntungan, bukan keterampilan. Jadi siapa saja yang tidak terampil pun bisa menang. Bersifat membuat ketagihan atau kecanduan. Jadi kalau kalian mengklik seperti itu, nanti pertama mungkin coba-coba penasaran ya. Lama-lama bisa kecanduan, ketagihan, tidak bisa berhenti. Lanjut. Ya, demi bisa membuat aplikasi judi online supaya tidak tercium, tidak terdeteksi, ada beberapa pengembang, beberapa programmer atau developer membuat tampilannya seperti game biasa, seperti game yang familiar ya, game biasa. Padahal itu sesungguhnya adalah judi slot yang berkedok game. Dalam game yang dimainkan itu ada unsur taruhan berupa uang, termasuk uang virtual, ya, uang non cash, non tunai, dan tentu kemenangan yang bergantung pada peruntungan para pemain. Jadi nasib-nasiban, untung-untungan. Lanjut. Pengguna harus top up dulu, top up pulsa lewat akun virtual atau akun kepada bandar judi. Selain pembayaran akun virtual, juga menggunakan redeem kode voucher pulsa yang dibeli lewat minimarket maupun e-wallet. Ya, lanjut. Dampak nyata sekarang ini harus kalian perhatikan supaya kalian menjauhi judi online. Ya, yang pertama terhadap psikologis dan emosional, bisa kecanduan, cemas dan mudah marah, mudah emosi. Sedikit emosi ya, emosi marah ya, ngomong kali diobong karena saking emosinya ya. Mudah putus asa saat kalah main, gangguan tidur, insomnia, tidak bisa tidur, gangguan konsentrasi, tidak bisa fokus, apalagi dalam belajar, ya, karena terlalu memikirkan judi online tadi. Secara akademis bisa malas belajar karena sibuk bermain online tadi, bermain online. Nilai sudah pasti turun drastis, nilai rapot, nilai ulangan, ya, nilai tugas turun. Sering bolos atau curang saat ujian. Nah, karena tidak belajar, karena terlalu sering bermain game ataupun judi online, jadi lupa belajar, maka pas ujian itu tidak ada cara lain selain curang atau mencontek atau mungkin bolos malah, ya, karena merasa tidak bisa mengerjakan kemudian bolos. Ya, yang ketiga, lanjut. Sosial dan moral, berbohong kepada orang tua dan guru, banyak berbohong untuk menutupi kegiatan yang ilegal itu tadi. Menjauh dari teman yang baik. Nah, sudah pasti nanti teman-temannya yang
bermasalah. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian terlibat di dalam judi online, karena nanti akan menjauh dari teman-teman yang baik, teman-teman yang cerdas ya. Jadi nanti temannya adalah dari orang-orang yang bermasalah, seperti itu. Terjerat pergaulan bebas atau mungkin bahkan kejahatan. Sering kita dengar kasus-kasus kejahatan yang melibatkan pelajar ternyata dipicu oleh dia kalah judi atau dia mau mengonsumsi narkoba tapi tidak punya uang. Akhirnya dia merampok. Akhirnya dia menjual sepeda motor temannya. Akhirnya dia mencuri HP ya. Akhirnya dia melakukan kejahatan yang berdampak luar biasa ya. Sangat mengerikan dampaknya. Kemudian dari segi finansial dan hukum, dari segi keuangan dan hukum, mengambil uang orang tua tanpa izin untuk top up, ya, untuk bermain judi, terlibat pinjaman online, jadi melakukan pinjol untuk jual, naik ojol, terlibat pinjol ilegal untuk bermain judi. Kemudian jika melakukan terbukti bisa dipidana, Lanjut, pelajar bisa terjerumus karena ada beberapa alasan ya, Yang pertama, banyak iklan judi itu yang muncul di media sosial. Kemudian pelajar itu biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ingin mencoba. Kemudian kecanduan game online yang punya fitur taruhan, fitur judi. Kemudian kurangnya pengawasan dan edukasi dari keluarga. Hati-hati ini ya, kurang dekat hubungannya dengan keluarga. Nah, mulai sekarang didekatkan lagi. Dengan keluarga harus akur, harus baik, supaya kalau ada masalah atau ada hal-hal yang kurang baik, ada anggota keluarga yang mengingatkan, menasihati. Kebosanan atau stres yang tidak tersalurkan secara sehat. Kalian mungkin melakukan aktivitas itu mungkin ada kalanya bosan ya, ada kalanya pengen variasi atau hal-hal yang bersifat menghibur. Jangan disalurkan ke judi online, tapi salurkan ke hal-hal yang positif. Misalnya yang pintar menari, misalnya yang berprestasi menari, misalnya itu bisa membuat konten atau apa yang edukatif dengan menari itu. Yang bisa pantomim misalnya, bisa membuat konten ataupun kampanye dengan bakatnya, sesuai bakatnya. Yang pintar menyanyi silakan disalurkan bakatnya. Yang pintar MC misalnya bisa disalurkan bakatnya. Jadi jangan disalurkan ke judi online. Ciri-cirinya orang yang kecanduan itu terasihkan dengan perjudian. Jadi hari-harinya atau pikirannya dipenuhi dengan bagaimana nanti bisa menang, bagaimana nanti aplikasi apa nanti yang akan dipakai lagi supaya menang, strategi apa nanti supaya dapat cuan gitu. Nah, seperti itu. Merasa perlu berjudi dengan uang yang semakin banyak. Mungkin awalnya kecil-kecil gitu, tapi lama-lama pengen yang banyak, pengen lagi. Merasa gelisah atau mudah tersinggung. Kemudian mencoba mengendalikan, mengurangi atau menghentikan, tapi banyak yang tidak berhasil untuk berhenti karena sudah kecanduan. Kemudian berjudi untuk menghindari masalah atau menghilangkan perasaan sedih, bersalah, cemas atau depresi. Sebetulnya bukan solusi. Berjudi bukan solusi. Solusinya adalah dengan menambah sahabat, menambah teman, dengan beribadah, dengan berdoa. Itu adalah
untuk mengatasi masalah. Lanjut, mencoba mendapatkan kembali uang yang hilang karena kalah, ya. Karena kalah, kemudian penasaran, pengen main lagi supaya bisa menang, supaya bisa untung, seperti itu. Berbohong pada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitasnya. Mempertaruhkan atau kehilangan hubungan penting, ya, hubungan persahabatan dengan orang lain. Meminta orang lain untuk menyelamatkan dari masalah keuangan. Ya, kadang-kadang meminjam temannya, kadang-kadang meminta, pinjam tapi meminta, kadang-kadang mencuri, ya, seperti ya, itu sangat berbahaya. Ya, lanjut. Strateginya sekarang supaya kalian tidak terjerumus ke judi online. Yang pertama, berpikir kritis, waspada terhadap aplikasi baru. Jangan asal klik tautan, ya. Waspadai aplikasi dengan sistem top up dan withdraw. Top up dan withdraw itu kemungkinan besarnya mengarah ke judi online. Manajemen waktu dan aktivitas yang sehat, isi waktu dengan kegiatan positif, olahraga, ya, literasi, banyak membaca buku, ya. Kemudian ekstrakurikuler, tadi sudah disampaikan Pak Saryanto, ekstrakurikuler itu sarana menyalurkan bakat kalian. Yang bakatnya basket silakan, yang bakatnya penelitian silakan ikut KIR misalnya, yang bakatnya pencaksilat silakan ikut. Kemudian batasi penggunaan gadget dan media sosial. Kalian harus bijaksana karena gadget atau HP itu hanya alat. Kalian tidak boleh menjadi budaknya. Justru HP itu harus kalian kendalikan. Jangan sampai kalian dikendalikan oleh HP. Lanjut, bangun komunitas anti judi, ya. Bentuk kelompok diskusi atau kampanye anti judi, bisa bersama OSIS. Buat konten yang positif, bisa mengimbangi pengaruh buruk media. Buat konten yang bagus, jangan yang joget-joget gitu ya. Konten yang kreatif, misalnya pertanyaan dan jawaban, itu bisa tentang pengetahuan umum. Konten tentang tutorial menari yang bagus, tutorial hijab, boleh ya. Tutorial masak apa ya, yang kreatif, yang bagus, yang positif. Berani melapor dan mendampingi teman. Jika kalian melihat temanmu melakukan judi online, harus lapor, ya. Jangan didiamkan saja, karena itu nanti bisa menular. Laporkan ke wali kelas atau guru BK, ya. Kalau ada teman yang terindikasi melakukan judi online, jangan diam saja. Lanjut. Kemudian orang tua dan sekolah juga harus mendukung. Jadi harus ada literasi anti judi online. Lakukan pengawasan terhadap gadget dan aplikasi yang digunakan. Ya, lanjut. Ini beberapa potongan berita tentang pencegahan, ya. Lanjut. Ya, sekarang himbauan, ya. Himbauan yang diberikan oleh aparat kepolisian maupun pemerintah daerah. Ini saya berikan contoh dua saja, ya. Ini dari unit Reskrim Polsek Pagaden. Dampak buruk judi online, yang pertama kecanduan, yang kedua pelacakan data pribadi. Ini yang sangat berbahaya. Data pribadi kalian bisa diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak ke rumah tangga itu bisa mengakibatkan saling permusuhan, perselisihan di rumah tangga. Terjebak pinjaman online, ya. Hati-hati. Yang kedua, ada himbauan dari pemerintah Aceh ini, ya.
bahaya judi online itu ada kecanduan, gangguan mental, kemudian pencurian data, kerugian uang, kriminalitas meningkat, dan terjerat tindak pidana. Kita lihat sanksi bagi pelaku judi di Aceh ya. Pasal 18, setiap orang yang dengan sengaja melakukan judi dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam dengan hukuman cambuk. Kalau di Aceh ya dicambuk 12 kali atau denda paling banyak 120 rupiah. Betul. Tapi hukuman cambuknya itu yang bisa bikin malu. Lanjut kesimpulan. Sekarang yang terakhir ya kesimpulannya. Setelah saya sampaikan materi yang dari awal sampai akhir tadi, ada 3 kesimpulan di sini ya. Yang pertama, kalian harus lebih berhati-hati dalam bermain game online serta menikmati konten. Banyak iklan judi online yang muncul saat bermain game. Harus hati-hati. Bahkan ada aplikasi judi yang kedoknya itu permainan anak-anak. Ya. Kesimpulan yang kedua, ya lanjut. Kesimpulan yang kedua, judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menyebabkan kecanduan dan kerugian psikologis serta keuangan, kerugian finansial. Yang ketiga, judi online itu bisa sangat merugikan. Tidak sedikit korban yang mengalami stres karena kecanduan. Jadi prinsipnya pemain itu tidak akan pernah benar-benar menang. Karena itu jangan pernah mencoba untuk bermain judi online. Ya, sekarang yang terakhir ada pantun ya. Ada pantun. Pergi ke pasar beli semangka, disimpan rapi di atas peti. Judi online memang menggoda, tapi ujungnya bikin rugi. Sekarang yang kedua ya. Naik perahu di sungai kecil, air tenang banyak buaya. Judi online tampaklah manis, padahal jebakan dunia maya. Karena mungkin kurang ini ya, kurang match, tapi nggak apa-apa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, udah pada lapar belum? Oke, kakak minta tolong berkelompok buat ada 4 perwakilan. Tapi yang tertib ya, yang tertib. Ada 4 perwakilan mengambil makan bergizi gratis. Jangan lupa nanti tanda tangan ya. Kakak-kakak OSIS tolong dibantu penyerahan yang bikinnya. Biar kelompok bisa saling hadap-hadapan ya, kayak kemarin. Posisi makannya kayak kemarin ya, tiap kelompok saling berhadapan.
Biar jangan dimakan dulu ya, kayak kemarin kita berdoa sama dulu. Ditunggu sebentar. Ditunggu teman-temannya yang baru boleh debut. Sekolah kita, kira-kira apa nama ekstranya? Ada yang tahu? Kira-kira apa ekstranya? Hah? Drum band? Kalau drum band itu tidak, bukan drum band. Apa kira-kira? Oli, bukan. Berhubungan dengan kekompakan, dengan hah? Jadi mulai tahun ini akan ada ekstra PBB ya. PBB itu singkatan dari ya itu ya, nanti akan kita jelaskan satu-satu ya. Coba Kak, macam-macam ekstra ya. Nah ini ada foto kakak-kakak basket sama kakak-kakak apa ini ya, OSIS ya. Itu jadi ekstrakurikuler basket. Nanti dicatat loh ya, dicatat ekstranya, terus harinya apa gitu, supaya nanti kalian itu tidak pindah ekstra. Jadi nanti kita jelaskan ekstranya itu ada dua, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu pramuka. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib pramuka. Pramuka wajib diikuti oleh kalian semua, tidak boleh tidak ikut. Pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat. Kalian catat harinya nanti supaya tidak berbentrokan dengan jadwal les atau kegiatan kalian di luar sekolah. Itu ekstra pramuka. Sekarang ekstrakurikuler pilihan. Jadi ada ke bidang ya, kegiatan ekstra yang berjalan pada saat ini dibagi 3 kategori. Yang pertama itu bidang keilmuan, yang kedua bidang seni, dan yang ketiga itu bidang olahraga. Bidang keilmuan itu terdiri dari pramuka, PMR, dan ya tadi yang baru PBB. Pramuka tadi sudah dibahas, dilaksanakan setiap hari Jumat setelah Jumatan pukul 12.30 sampai kira-kira paling lama pukul 16. Itu untuk pramuka. Yang kedua PMR. PMR hari Senin. PMR dilaksanakan hari Senin pukul 14 sampai 16. Terus PBB. PBB dilaksanakan setiap hari Rabu. Rabu pukul sama jam 14 sampai 16. Di bidang keilmuan ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sudah jelas semua? Ya. Lanjut Mbak. Kesenian. Kesenian itu ada seni musik itu setiap hari Kamis. Nanti jamnya sama ya, jam 14. Seni musik jam hari Kamis jam 14.
seni tari itu juga hari Kamis. Terus seni lukis itu di hari Sabtu. Jamnya beda karena kalian kalau hari Sabtu itu kan pulangnya bukan jam 2 ya, pulangnya jam 12:15. Jadi untuk ekstra seni lukis itu dilaksanakan jam 12:30. Durasinya sama, hampir sama dengan ekstra-ekstra yang lain. Durasinya 1,5 sampai 2 jam. Terus di bidang olahraga itu ada ekstra basketball, ada ekstra basket. Basket dilaksanakan hari Selasa pukul 14 sampai 16. Kemudian pencak silat. Pencak silat hari Rabu. Pencak silat hari Rabu jam 14 sampai 16. Jadi nanti minggu depan kalian akan mengisi angket tentang ekstrakurikuler pilihan yang akan kalian ikuti. Ingat, kalian tidak boleh, jadi nanti pramuka itu kan wajib, pilihannya itu cuma satu ya, tidak boleh memilih dua. Jadi kalian hanya boleh mengikuti satu ekstrakurikuler pilihan. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk kalian berpikir kalian mau ikut ekstra apa. Setelah itu nanti minggu depan Bu Ita akan membagikan angket pilihan kalian itu apa. Setelah dikumpulkan tidak ada alasan Bu saya mau pindah ekstra, Bu saya ganti ekstra, itu nggak boleh. Jadi apa itu, pikirkan dengan matang. Kalian itu kan pasti sudah tahu bakat, minat, potensi kalian itu di bidang seni atau di bidang olahraga atau di bidang keilmuan. Jadi pikirkan dengan matang-matang supaya ekstra yang kalian pilih itu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi kalian. Gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, pindah-pindah semua. Sebelum Bu Ita ini ada pertanyaan? Ya. Kalau semisal aku tidak memilih satu ekstrakurikuler ini atau enggak? Jadi nggak memilih kurikuler, mau ikut Ya. Jadi kalian itu harus memilih ekstrakurikuler itu wajibnya 1, pilihannya 1. Jadi tidak boleh Bu saya ikut ekstra pramuka saja, gitu tidak boleh. Jadi harus mengikuti wajib 1, pilihan 1. Kalau saya memang nggak begitu suka semuanya, saya nggak usah ikut aja, tidak bisa. Jadi kita harus mengembangkan, mengetahui bakat minat kita itu. Nanti kalau kita sudah bertemu dengan guru, mentor, dengan teman-teman, lama-lama sebelumnya kita tidak suka, tapi nanti lama-lama akan suka. Itu ya. Ya, ada pertanyaan lagi di depan sini Mas? Apa? Ya, ekstranya itu cuma yang Ibu Ita jelaskan. Jadi kalau Bu Ita tidak menjelaskan berarti tidak ada. Ekstranya cuma yang Bu Ita jelaskan tadi. Ya. Nanti dimulainya akan ada informasi selanjutnya ya. Ditunggu saja. Nanti langkah pertama Bu Ita akan membagikan angket tentang pilihan ekstra kalian. Setelah dikumpulkan sudah tidak ada lagi
ganti ekstra, jadi tidak ada ya, karena problem-problem tahun-tahun sebelumnya itu baru 1 bulan sudah mau ganti ekstra. Jadi dipersiapkan, dipikirkan dengan matang kalian mau ikut ekstra apa. Yuk, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi apabila kalian mengikuti ekstra seni musik itu nanti akan diajari olah vokal, terus piano, gitar, seperti itu yang basic-basic. Karena PBW itu kan baru di awal ini ya, ini baru, jadi ekstra baru. Yang penting kalian ikuti dulu, dijalani saja dulu. Untuk ikut lombanya, pasti nanti kalau kalian sudah bisa PBB, sudah bagus, itu pasti nanti akan diikutkan lomba apabila ada event lomba. Ya. Pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Oke, ya. Ya kan, itu kan ekstranya itu kan 1 minggu sekali, dan suatu apa lain itu kamu nggak bisa masuk, itu ya nggak apa-apa, yang penting izin sama pelatihnya. Ya. Ya. Apa pertanyaannya? Ya seperti yang kita jelaskan tadi ya, kalian itu memilih ekstranya, wajibnya 1, pilihannya 1, jadi memilihnya itu cuma 1, jangan pilih 2 ya, nggak boleh ya, pilihnya 1 aja yang sesuai dengan bakat minat potensi yang kalian miliki ya. Ya, tadi Bu Ina sudah menjelaskan tentang ekstrakurikuler, sekarang Bu Ina mau mengulas sedikit tentang organisasi yang ada di SMP 1. Ya, seperti kalian ketahui, organisasi di SMP 1 itu yang paling populer adalah OSIS. Seperti kakak-kakak OSIS yang hebat yang ada di samping kalian, itu sudah melalui proses seleksi yang ketat. Jadi nanti kalau kalian mau mengikuti jejak-jejak kakak OSIS, kalian harus mengikuti seleksinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada pramuka, kakak pramuka. Kemarin sudah bertemu dengan kakak-kakak pramuka? Sudah ya. Yang belum kalian kenal itu ada satu organisasi baru di Spensa, itu namanya PIK-R. Ada yang sudah tahu PIK-R itu apa? Tidak. Ya, PIK-R itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya, jadi apabila kalian memiliki masalah, suatu masalah dengan teman pribadi atau dengan teman sebaya, itu nanti di sini akan ada kakak-kakak PIK-R yang akan membantu kalian. Ya, ini nanti dilanjutkan dengan kakak-kakak PIK-R akan menjelaskan itu PIK itu apa. Kalian boleh tanya ke kakak-kakak PIK-R. Ya, untuk closing, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Apabila ada salah kata, beri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Bu Ika. Hai semuanya. Masih pada semangat pada nangis nih? Semangat ya. Oke, di sini ada yang udah kenal aku belum? Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Raina Faiza Zalia Safa, biasa dipanggil Aina, dan aku di PIK-R tahun 2025 dan 2026 ini menjabat sebagai pendidik sebaya. Halo semuanya. Di sini aku mau perkenalan juga. Perkenalkan, nama aku Zivana Kakak Zaya. Bisa kalian panggil Zivana. Aku di PIK-R
biasa dipanggil Yohan. Di sini aku menjabat sebagai sekretaris 1 PIKR periode 2025-2026. Hai semuanya. Oke, jadi kita di sini mau jelasin mengenai organisasi baru yang katanya Bu Ita baru aja netes sebenarnya Kak ya. Jadi PIKR itu adalah sebuah organisasi baru, yaitu merupakan program dari BKKBN. Sebelumnya ada yang udah tahu belum PIKR itu apa? Oke, jadi PIKR itu merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Mungkin aku sudah dekat dengan kakak pendidik kita, Kak Aina, boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi udah pada tahu ya PIKR itu apa tadi apa? Udah ada yang tahu? Kepanjangan PIKR apa? Apa? Oke, benar. Jadi PIKR ini adalah sebuah wadah kegiatan yang dikelola oleh dan untuk remaja bertujuan memberikan informasi juga konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta kegiatan lain yang mendukung. PIKR merupakan dari program generasi berencana atau GERE yang direncanakan atau dirancang oleh BKKBN. Jadi PIKR ini untuk membantu kalian dalam masalah-masalah mungkin kalian dibully temennya, itu kan pembulian itu juga kurang baik ya Fania. Benar banget. Mungkin ada informasi tambahan. Jadi kalau kalian tahu organisasi kan biasanya cuma ada ketua, sekretaris, seksi bidangnya dan lain-lain. Tapi kalau di PIKR ini kita ada 2 tambahan ya Kak ya. Yaitu ada pendidik dan juga ada konselor. Tugasnya apa Kak Gimana? Boleh dijelasin Kak? Kalau untuk pendidik, tugasnya kalau di sekolah adalah untuk memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah mengenai tentang apa sih itu kesehatan reproduksi, tentang remaja yang ada di dan perencanaan kehidupan di lingkungan kita. Kalau untuk konselor gunanya untuk menjadi pendengar di lingkungan sekolah. Jadi buat kalian yang memiliki masalah atau mungkin kalian dibully oleh teman-teman atau bagaimana bisa curhat ke konselor. Terima kasih. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih harus ada PIKR? Jadi PIKR ini perlu ada karena mereka berperan penting dalam memberikan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta isu-isu lain yang relevan bagi remaja. PIKR juga membantu remaja dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan, membangun keterampilan hidup, dan mencegah masalah seperti narkoba dan kehamilan yang tidak diinginkan, juga HIV atau AIDS. Jadi itu kan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi PIKR perlu membantu untuk mencegah kalian dari hal-hal yang seperti itu. Jadi sebelumnya di organisasi PIKR itu nggak cuma membahas mengenai pembulian dan yang lain-lain, tetapi banyak juga inovasi yang lainnya. Jadi ini aku akan nyebutin program kerja yang dimiliki PIKR SMP Negeri 1 Wonogiri. Nah, yang pertama adalah mengundang genre. Apa sih genre itu? Udah ada yang tahu belum? Apa tuh Kak? Genre adalah generasi berencana. Oke. PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, perlu mengundang atau melibatkan program genre karena PIKR adalah salah satu wadah dalam program genre. Jadi simpelnya, PIKR itu dikelola oleh genre. Genre bertujuan untuk menyiapkan remaja dalam perencanaan berkeluarga, termasuk pendidikan, karir, dan pernikahan, serta menghindari resiko seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan penggunaan nafsa. Dengan kata lain, PIKR adalah implementasi dari program genre di tingkat remaja, memberikan informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup berkeluarga. Program ini dilaksanakannya kiranya sekitar bulan depan ataupun bulan ini. Bidang pendidik sebaya, programnya membuat video edukasi. Dengan ini kami berharap bahwa siswa dan siswi SMP Negeri 1 Wonogiri terhindar dari hal-hal yang tidak baik
seperti nafsa, pernikahan dini, dan sebagainya. Proker ini akan terlaksana pada bulan ini. Oke, ini selanjutnya ada program kerja dari konselor. Yang pertama ada pojok curhat atau curhat box. Ini akan disediakan wadah khusus seperti kotak surat bagi siswa atau siswi untuk menyampaikan curhatannya, keluhannya, masalah pribadi, atau pertanyaan secara bebas dan rahasia. Jadi ini kalian yang akan tanya nanti menulis pertanyaan atau curhatan kalian nanti bakal dimasukin ke box yang sudah disediakan. Itu nanti sifatnya anonim ya, jadi nggak ada yang tahu kecuali dari kakak PR-nya. Dan mungkin ini akan dilaksanakan sekitar minggu depan dan harinya menyesuaikan, jadi fleksibel aja. Selain program kontak curhat itu, yang kedua ada konsultasi online. Di konsultasi online, bidang konselor menyediakan platform konsultasi online yang aman dan nyaman bagi individu yang membutuhkan dukungan. Waktunya menyesuaikan dan fleksibel. Oke, tadinya sudah dijelaskan oleh Kak Gimana, Kak Ina, sama Kak Irwan. Kira-kira udah jelas belum mengenai PIKR itu apa program kerjanya, gimana sih, ngapain aja? Kira-kira udah jelas belum? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya nggak nih? Gak apa, kita sharing-sharing di sini ya. Ini ditekankan sekali lagi ya, jadi PIKR itu bukan ekstrakurikuler, tapi PIKR itu organisasi. Ada yang tertarik ikut PIKR nggak nih? Jahat banget. Kenapa sih kalian nggak tertarik ikut PIKR? Padahal PIKR itu seru banget ya Kak Fania. Santai loh PIKR itu. Jadi mungkin dari kalian ada yang ditanyakan sekali lagi? Yakin nggak mau tanya? Ini jarang-jarang loh. Coba sebutin salah satu sini yang berani ke depan, ada perhadian dari PIKR ya. Kepanjangan dari PIKR. Oke, ayo, yang mau? Nanti hadiahnya ada, tapi nyusul ya. Ya, coba sih. Oke, mungkin satu lagi. Gak jadi ya. Nggak ada yang berani. Siapa yang berani kepanjangan PIKR? Silakan. Satu lagi, satu lagi. Dan FYI ya guys, jadi PIKR di SMP 1 Wonogiri ini dinamai Widya Trapsila. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Yasin dari kelompok Indonesia. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke, terima kasih hadirnya Yusu ya. Itu ya. Satu orang lagi yuk. Lagi-lagi. Cowok. Siapa nih cowok yang mau menjawab pertanyaan nih? Gampang kok pertanyaannya dan mungkin pertanyaannya baru aja aku sebut. Kalau mau ditunjuk. Ditunjuk. Oke, aku mau sebut satu nama deh. Cowok ya. Dari Melati. Andra mana Andra? Sini. Gak apa. Ayo dari tunjuk loh. Gak apa-apa, kita belajar bareng ya di sini ya. Gak usah takut ya. Kita semua gak gigit kok, santai aja. Sini. Sini. Oke, jadi aku mau tanya ke ini namanya Andra semua atau gimana ini? Ini gimana nih? Ini yang Andra siapa yang Andra? Kamu siapa? Ya wes, siapa nggak apa ya. Oke.
Oke, sebelumnya perkenalan dan jawab pertanyaanku yang barusan ya. Perkenalkan, nama saya Alif Andra, kelas 2 bisa dipanggil Andra dari kelompok Melati. Perkenalkan, nama aku Abra Zara Putra Ibowo, sering dipanggil Abra. Oke, buat Andra dulu deh, maju-maju. Buat Andra, apa sih nama PR di SMP Negeri 1 Wonogiri? Udah tadi sebutin tuh tadi. Ada Dua kata. Widya Crown Sila. Nggak tahu. Oke, tadi jawabnya apa? Oke, bener ya. Jadi nama PR di SMP Negeri 1 Wonogiri itu adalah Widya. Silakan tepuk tangan dulu dong semuanya. Yo, gampang wes, kamu balik dulu, jangan gojek ya. Semangat MPLS-nya, kosen kamu di sini dulu. Oke, tadi namanya Abrar dari Mati. Oke, aku mau tanya. Tadi kan kita udah jelasin program kerja bidang-bidang yang ada di PR. Kamu ingat nggak? Sebutkan 2 bidang yang paling sebutkan 2 bidang yang paling berbeda dari organisasi lain dari PR. Ingat nggak? Ada 2 bidang yang tugasnya menyaring informasi dan mendengarkan curhatan-curhatan kamu. Tadi jabatan lainnya tadi apa? Jabatan apa? Wah, nggak dengerin ini Mbak Fani ini. Gocek dewe ini. Oh no. Yo, apa? Mungkin temannya ada yang bisa bantuin? Temennya yang bisa bantuin? Oh, boleh. Sini boleh. Tepuk tangan dong semuanya. Halo, perkenalkan dulu ya. Halo teman-teman, nama saya Panji, saya Batasi Satri. Biasa dipanggil Panji. Oke, Panji, sebutkan 2 bidang di PR yang paling membedakan PR itu dari organisasi lain. Pendidik dan konselor. Oke, jadi apa tadi? Pendidikan. Pendidikan sama baru aja disebutin. Pendidikan. Pendidikan bener apa enggak? Salah, belum. Tadi apa? Yang disebutin Panji tadi apa? Pancasila? Trapsila? Torsila, salah. Jadi yang benar di pikir itu ada 2 bidang yang membedakan pikir sama organisasi lain, yaitu pendidik dan konselor. Oh iya, oke. Dan apa ya? Makasih ya. Makasih ya Wendy sudah membantu Abra. Untuk hadiahnya menyusul ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Terakhir kali nih, terakhir. Oh, atau mungkin ada yang udah follow akun TikTok atau siapa? Ya, boleh silakan. Sini. Yang mau tanya? Yang mau tanya maju ya, yang mau tanya maju. Yang mau tanya boleh maju ke depan ya. Kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Kasama Kami, biasa dipanggil Aza. Apakah kita bisa mengikuti
Jadi PIKR itu kan suatu organisasi yang nanti kamu bisa ikutin dengan cara mungkin nanti kita akan mengadakan seleksi untuk kamu masuk organisasi tersebut. Jadi kalau mau masuk PIKR kita jadi kita bisa, tapi kamu harus diseleksi dulu sama kakak PIKR di sini. Iya, jadi kamu masuk PIKR nanti bakal ditanya-tanyain, dites dulu sama kakak PIKR yang ada di sini. Jadi buat kalian yang mau join PIKR bisa banget ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Gak ada ya, berarti udah nggak apa-apa ya, ditutup ya. Oke, mungkin kalian udah ada yang tahu ide sama tekniknya PIKR. Mungkin ada yang udah follow IG atau TikTok PIKR? Wih, Terima kasih. yang lain nggak ada nih. Ya udah, berarti nanti yang belum follow nanti pulang dari sini di follow ya. Ini apa Kak? Yang TikTok ada @PIKRStreamSari dan yang IG sama ya. Jadi nanti di IG kalian bisa search @PIKRStreamSari dan yang TikTok juga bisa di search PIKRStreamSari. PIK _R PIKR_StreamSari. Dua-duanya sama. Di follow ya teman-teman. Oke. Kalau kita ada info recruitment di sana ya. Betul sekali dong. Oke, mungkin dari PIKR itu aja yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Semangat ya kalian ya. Oke, mungkin dari PIKR saya kembalikan sama Kak Fania. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Mas PIKR. Oke, kegiatan setelah ini adalah kegiatan keagamaan. Sambil istirahat sebentar, adik-adik bisa meregangkan kakinya, minum-minum, ngobrol dulu sebentar. Boleh ngobrol dulu sebentar ya? Oke, untuk adik-adik yang non-muslim bisa seperti kemarin, keluar dari barisan, menyesuaikan diri, nanti dibimbing dengan kakak-kakak OSISnya. Kemudian untuk tas, sepatu silahkan dirapikan ke pinggir kanan dan pinggir kiri masing-masing, dirapatkan. Jangan ada tas atau barang-barang lain di atas lapangan. Tas dirapikan ke pinggir, dirapatkan ke kanan atau kiri masing-masing.
Jangan ada tas atau barang-barang yang tergeletak di atas lapangan. Untuk yang laki-laki bisa langsung wudhu ya, wudhunya bisa di depan atau sebelah masjid. Silakan bagi perempuan yang sedang tidak melakukan sholat atau sedang halangan bisa di luar gedung badminton seperti kemarin. Siap. Kakak-kakak OSIS bisa membantu menggelar karpet ya. Tuh, kakak OSIS bisa membuat karpet.